dari diskusi kelompok kami. Silahkan Mas Faisal di share screen. Baik Pak Eko, bisa kami mulai ya? Ya, jangan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan perencanaan diklat pelatihan C Programming. Kami yang beranggotakan saya sendiri Arman Maulana, NIM 530141921 dan teman saya Faisal Akbar, NIM 530141924 dan yang terakhir ada Muhammad Diki Aristiawan dengan NIM 530141927. Next. Kenapa kelompok kami mengambil diklat C Programming, yaitu kita menganalisis situasinya. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah memberikan banyak manfaat di berbagai aspek. Perkembangan teknologi ini harus diimbangi dengan perkembangan sumber daya manusia sebagai pengembangan ataupun pengguna teknologi tersebut. Bahasa pemrograman atau sering diistilahkan dengan bahasa komputer adalah teknik komando atau instruksi untuk memerintahkan komputer. Next. Tujuan dari perencanaan diklat ini. Yang satu, memberikan bekal pengetahuan tentang arah kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai program pelatihan. Yang kedua, memberikan bekal pengetahuan tentang C Programming. Yang ketiga, memberikan bekal pengetahuan tentang pengembangan pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi, high order thinking skills. Yang terakhir, memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan profesional tentang C Programming. Lanjut. Outcome pelatihan. Yang pertama, mengetahui fungsi dari C Programming itu sendiri. Yang kedua, menguasai kompetensi profesional dalam hal C Programming. Yang ketiga, membuat proyek dalam bidang C Programming. Yang keempat, dapat mengembangkan ide dan kreativitas dari C Programming. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Faisal Akbar. Nah, siapa saja yang menjadi target diklat pada C Programming ini? Yang terutama adalah siswa SMK, kemudian mahasiswa, dan engineer. Selanjutnya, materi apa saja yang ada pada diklat programming ini? Yang pertama adalah pengenalan C Programming, kedua konstanta, variabel, perintah output, tipe data, percabangan, perulangan, fungsi, dan parameter. Berikut ada sekilas materi mengenai struktur dasar pada C Programming. Terdapat header dan perintah output dan fungsi. Jam pelatihan yang mana akan diselenggarakan pada hari pertama yaitu 5 Juli 2021. Mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Pada hari pertama ini, materi dibagi menjadi 7, yaitu struktur dasar 30 menit, perintah input-output 30 menit, konstanta, tipe data, variabel, dan kemudian di akhir materi akan diselenggarakan praktek, yang mana waktunya adalah 1 jam, kemudian latihan soal 1 jam. Dan hari kedua pada tanggal 6 Juli 2021, di jam yang sama.
materi yang disampaikan adalah percabangan, parameter, pengulangan, argumen, fungsi, dan kemudian dilanjutkan dengan praktek dan latihan soal selama 1 jam, masing-masing 1 jam. Kemudian di hari ketiga sampai kelima, yaitu pada tanggal 7 sampai 9 Juli 2021, hari ketiga yaitu agendanya adalah latihan membuat proyek dari sebuah studi kasus yang diberikan pemateri. Kemudian hari keempat dan kelima penugasan individu membuat proyek terkait syarat kelulusan pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Muhammad Diki Aristiawan. Selanjutnya mengenai sumber daya pelatih, mungkin kita bisa mengundang 2 pelatih atau mentornya. Yang pertama Hilman Ramadan, dia adalah CEO Sekolah Coding. Yang kedua Septian Eko Prasetyo, itu CEO ITpedia. Next, Mas. Dan untuk biayanya mungkin di kita per orangnya itu 150.000 untuk mengikuti diklat ini, dan peserta diwajibkan mempunyai laptop sendiri. Itu terkait dengan materi yang akan kita sampaikan adalah di programming, yang mana memerlukan komputer untuk sarananya. Next. Keuntungan yang didapat ketika kita mengikuti diklat ini, itu yang pertama mendapat sertifikat kelulusan. Yang kedua mendapat video playbacknya juga untuk mereview kembali materi yang kemarin disampaikan. Yang ketiga grup diskusi dan mentoring via Telegram ini, agar nanti ketika pesertanya sudah mengikuti, lulus, dan mungkin ada kendala ketika membuat aplikasi, membuat program, atau error, itu bisa diskusi lewat via Telegram dengan mentornya. Lanjut, Mas. Mungkin cukup sekian. Saya kembalikan lagi ke Mas Arman. Terima kasih. Baik, inilah presentasi dari kelompok 7. Untuk sesi kali ini saya mengadakan sesi tanya jawab untuk teman-teman terkait ada yang ditanyakan dengan presentasi dari kelompok kami, silahkan. Ayo mahasiswa aktif, silakan. Ayo, ini saya catat loh ya aktivitasnya. Ayo, yang presentasi nanti di ini ya, di inventaris siapa-siapa yang mengajukan pertanyaan. Dan Baik, Pak Eko. Ya, yang lain mana ini? Apa tidur lalu laptopnya nyala ini? Assalamualaikum, saya izin bertanya. Baik, Mbak Devina, silahkan. Ya, mohon maaf tidak bisa on cam karena paketan tinggal sedikit. Untuk anggaran biayanya itu kira-kira bagaimana ya? Apakah 150 itu cukup untuk selama 5 hari tersebut? Izin menjawab ya Mbak Devina. Untuk 150 itu biaya pendaftaran bagi peserta yang akan mengikuti diklat. Untuk terkait anggaran dari perencanaan diklat sendiri itu sudah tersusun di dalam makalah, dari biaya mentoring, terus biaya operasional dan lain-lain itu sudah ada di makalah. Untuk di PPT ini kita sampaikan itu untuk peserta yang akan mengikuti diklat ini yaitu dengan biaya 150.000 per orang dengan durasi waktu 5 hari diklat. Terima kasih. Baik, Mas Arman. Terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, jika ada yang ingin bertanya, silahkan.
Halo, yang lain mana ini? Tidur semua atau gimana ini? Ya, Mbak Fatia ini direkam ya? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan ke yang presentasi. Ya, silakan Mas Andi. Izin bertanya, untuk penilaian sendiri sebagai syarat kelulusan dari nilai tersebut apa aja ya? Kayak prosedurnya agar bisa lolos dan bisa mendapat sertifikat. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Andi atas pertanyaannya. Ini mungkin Mas Diki yang mau menjawab. Silakan Mas Diki. Nah, sebelumnya terima kasih saya menjawab dari pertanyaan Mas Andi terkait dengan syarat kelulusan. Jadi saya review kembali yang tadi, itu waktu kita menyelenggarakan ini 5 hari ya Mas. Itu yang 2 hari buat latihan materi, yang mana itu teori, dan yang hari ketiga itu membuat sebuah studi kasus tentang studi kasus yang diberikan oleh pemateri. Jadi studi kasus ini diberikan oleh pemateri dan kita membuat bareng-bareng gitu. Nah, hari keempat, hari kelima itu peserta diminta untuk membuat studi kasus sendiri, di mana ada sebuah masalah yang bisa diselesaikan melalui program C++ atau program bahasa C. Nah, itu project sendiri itu akan menjadikan penilaian untuk sertifikatnya. Jadi mungkin kalau misalkan dalam 2 hari tidak bisa membuat project sendiri, tidak jadi, mungkin ada waktu 1-2 hari untuk perpanjangan, dan itu jadi syarat kelulusan diklat ini. Mungkin sudah terjawab Mas Andi. Iya, sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Mas Andi. Baik, terima kasih Mas Andi atas pertanyaan dan terima kasih Mas Diki yang telah menjawab. Untuk rekan-rekan, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi terkait dari Diklat C Programming dari kelompok kami, silahkan. Izin bertanya Mas Arman. Silahkan Mbak Wahyu Rianti. Mohon maaf sebelumnya tidak bisa on cam karena kuota terbatas. Saya ingin bertanya, kalau untuk pengevaluasian peserta itu bagaimana ya? Apakah sama dengan penilaian kelulusan yang sudah disampaikan tadi ataukah berbeda? Terima kasih. Terima kasih Mbak Wahyu Rianti atas pertanyaannya. Mungkin saya izin menjawab ya. Untuk evaluasi itu sendiri, di hari pertama kan kita setelah dari mentor memberikan materi, dan kemudian ada latihan soal dan juga praktek. Nah, di situ dari mentor memberikan latihan praktek itu terkait materi yang disampaikan pada hari itu. Setelah dengan praktek, kemudian mentor memberikan latihan soal terkait dengan materi yang diberikan. Jadi, peserta mendapatkan ilmu dari praktek dan juga teori. Mungkin evaluasinya akan diselesaikan pada hari itu juga. Jadi terkait peserta yang tidak paham dari materi atau studi kasus yang diberikan mentor, peserta akan bertanya dengan mentor tersebut. Kemudian pada hari ketiga, yaitu dengan diberikan studi kasus oleh mentor dan kemudian peserta membuat proyek itu dari studi kasus yang diberikan, evaluasi yang diberikan oleh mentor yaitu ketika semua peserta membuat dari studi kasus yang diberikan, jika peserta tidak paham apa yang mereka akan buat dari studi kasus, kan bisa dievaluasi melalui Telegram ya. Mungkin tadi sudah disebutkan dalam PPT. Jadi untuk medianya yaitu dari Telegram, mungkin dari beberapa peserta yang tidak paham akan proyek yang mereka buat. Kemudian di hari keempat dan kelima yaitu syarat sertifikasi dari diklat ini. Semua peserta diwajibkan membuat proyek dengan studi kasus sendiri yang dijadikan menjadi syarat standar kelulusan dalam diklat C Programming. Untuk evaluasinya pada C Programming ini yaitu dari mentor sendiri akan melihat bagaimana proyek yang peserta buat, dan mereka lah yang menentukan bagaimana terkait sertifikasi mereka wajib atau tidak lulusnya dalam mengikuti diklat C Programming ini. Mungkin itu jawaban dari saya.
Mbak Wahyurianti bagaimana? Baik, terima kasih Mas Arman dan teman-teman kelompoknya atas jawabannya. Ya, terima kasih juga Mbak Wahyurianti atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya izin bertanya. Ya, silakan Mbak Nafira. Sebelumnya maaf nggak bisa on cam karena kendala sinyal. Izin bertanya terkait kuota dari yang mengikuti diklat ini tuh kira-kira berapa ya? Terus sama diklat ini dilakukan secara online atau offline gitu? Terima kasih Mbak Nafira atas pertanyaannya. Mungkin Mas Faisal ingin menjawab dari pertanyaan Mbak Nafira. Silakan Mas Faisal. Untuk kuota dari diklat C programming ini yaitu sekitar 100 orang ya Mbak Novira. Begitu. Ya, dilanjut. Dilanjut ayo. Yang pertanyaan yang offline apa online itu Faisal, silakan. Mungkin saya izin menambahkan dari jawaban dari Mas Faisal. Untuk kegiatan ini yaitu dilaksanakan secara online karena di perencanaan diklat tadi sudah tertera peserta wajib mempunyai laptop atau komputer sendiri ya untuk terkait pelaksanaan diklat ini. Jadi untuk dari peserta sendiri yaitu dilaksanakan secara online dan melalui media Telegram dan juga conference seperti ini. Seperti itu Mbak Novira. Mungkin mau menanggapi atau bagaimana? Silahkan. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih juga atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi atau menambahkan untuk kelompok kami? Baik Dek, kalau dirasa cukup, kita sudahi dulu ya, dan kita beralih ke grup berikutnya. Baik, Pak Eko teman. Kita bahas kembali. Silakan grup berikutnya. Saya tutup dulu ya Pak Eko. Iya, tutup dulu deh. Terima kasih ya. Ya, sekian dari presentasi kelompok 7. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Eko. Terima kasih Pak Eko. Ya deh, terima kasih ya dalam presentasi, dan kalau kira-kira pertanyaan tadi mungkin akan berefek pada revisinya, silakan ditulis. Tapi kalau nggak ada ya nggak usah ada revisi. Alhamdulillah Pak, nggak ada. Ya, Insya Allah. Diskusi tadi para penanyanya Anda masukkan di paper Anda ya. Iya Pak, di bagian akhir dari makalah ya Pak. Iya. Untuk izin bertanya Pak Eko, untuk playernya sendiri itu digabungkan dalam PPT apa dalam makalah itu ya Pak? Atau di up sendiri? Oh ya, itu ya sendiri aja, nggak apa-apa. Biar saya juga nggak usah mencari, kan berarti tersembunyi kalau dimasukkan ke halaman PPT ya. Jadi Anda mengunggah itu aja. Ya. Dari PPT, makalah sama flyer itu sendiri Pak. Iya, ya. Oke, tadi terima saya kasih Pak kok nggak Eko. lihat, kayaknya saya tadi nggak lihat flyernya Anda ya. Udah di share screen nggak? Udah Pak tadi, udah di share screen. Oh, ada ya. Oke. Ada tadi ada. Oke. Baik. Terima kasih ada ya. Iya, sama-sama Pak. Tampilan Anda, dan terima kasih kepada para partisipan yang aktif. Kami persilakan kelompok berikutnya. Ini kalau hari ini bisa 3 kelompok ya syukur. Tapi kalau enggak ya berarti hanya 2 kelompok ini yang terakhir ya. Dan 1 kelompok lagi mungkin kita tentukan hari lain ya. Karena minggu depan sepertinya sudah mulai minggu tenang ya. Dipersilakan nih kelompok yang mau maju.
Monggo. Ya. Halo, mana ini kelompok yang mau tampil nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mal. Kami dari kelompok 8. Iya, dilanjut mana? Saudara Jesse kok tersembunyi lagi ini. Hai. Anda sebagai apa tugasnya? MC? Moderator? Maaf, Pak. Atau Sebagai kenapa? moderator. Ya, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang Arduino Basic Training. Mas Geo, nak tolong share screen. Cepat. Baik, izin share screen, Pak. Ya, silakan. Di sini kami dari kelompok 8 ingin menyampaikan materi tentang Arduino Basic Training yang beranggotakan saya sendiri situasi. Dengan perkembangan teknologi saat ini sudah sangat maju sehingga membutuhkan tenaga yang dapat mengendalikan semua aktivitas tanpa henti. Maka dari itu, sistem microcontroller Arduino ini merupakan next. Outcome pelatihan. Yang pertama, peserta diklat memiliki kemampuan sebagai bekal kemampuan untuk masuk perusahaan. Yang kedua, peserta diklat akan semakin mahir dan profesional dalam bidang mikrokontroler. Yang ketiga, perusahaan atau instansi bisa memiliki standar pegawai yang unggul dan berkualitas. Yang keempat, kemampuan peserta diklat bisa menjawab tantangan dunia kerja yang semakin kompetitif. Dan yang terakhir, peserta
diklat memiliki kemampuan yang unggul dan mampu bersaing di dunia kerja. Next. Tujuan pelatihan yaitu untuk menambah pengetahuan peserta dalam bidang mikrokontroller Arduino. Yang kedua, untuk menambah pengetahuan tentang kegunaan dari mikrokontroller. Dan yang ketiga ada untuk menambah pengetahuan peserta tentang jenis-jenis dari mikrokontroller. Yang keempat, untuk menambah pengetahuan peserta tentang cara instalasi mikrokontroller. Yang kelima, untuk menambah pengetahuan peserta didik tentang cara pemrograman mikrokontroller. Dan yang terakhir, untuk menambah pengetahuan peserta tentang macam rangkaian mikrokontroller. Dan selanjutnya akan dibahas oleh Mas Andi. Untuk slide selanjutnya yaitu materi diklat mikrokontroller Arduino. Untuk materinya yang pertama adalah pengenalan jenis-jenis mikrokontroller. Akan dilaksanakan selama 30 menit. Untuk materi selanjutnya, penjelasan fungsi dan kegunaan Arduino. Ini akan dilaksanakan selama 30 menit. Untuk materi selanjutnya, bagian-bagian Arduino dan fungsinya. Ini juga akan dilaksanakan selama 30 menit. Dan konfigurasi dan instalasi rangkaian Arduino akan dilaksanakan selama 30 menit secara online melalui media Zoom. Untuk materi selanjutnya ini adalah pengenalan struktur program Arduino dan penggunaannya. Untuk waktunya yaitu adalah 1 jam. Materi selanjutnya adalah penjelasan tools dan penggunaan software Arduino IDE selama 45 menit. Lalu adalah penjelasan tools dan penggunaan simulasi Tinkercad selama 45 menit. Dan yang terakhir adalah membuat rangkaian dan program Arduino di Tinkercad selama 3 jam. Pada materi ini, peserta diwajibkan juga untuk membuat sebuah rangkaian guna untuk syarat penilaian. Untuk ilustrasi kegiatan sendiri yaitu ada presentasi dari pemateri, diskusi bersama peserta dan pemateri, studi kasus, simulasi rangkaian, dan evaluasi hasil pembelajaran. Untuk sumber daya pelatih ini ada 2 yaitu Mas Hoirziad Muhammad Hafiz. Ini sebagai ketua dari UKM Riptek dan sudah memiliki berbagai prestasi di bidang robotika. Dan yang kedua adalah Mas Andika Enggal Ramadan, ini juga berasal dari UKM Riptek sebagai ketua dari divisi robotik dan sudah memiliki berbagai macam pengalaman di bidang robotik. Lanjutnya, ini adalah cara penilaian attitude peserta diklat. Yang pertama ada etika dan sopan santun selama kegiatan pelatihan. Untuk yang selanjutnya adalah jumlah presensi atau daftar hadir peserta diklat. Lalu ada kesesuaian dress code kegiatan dan keaktifan peserta selama kegiatan berlangsung. Selanjutnya. Untuk selanjutnya ini adalah penilaian penguasaan materi peserta diklat. Ada 2 jenis, yaitu adalah post-test. Post-test ini dilakukan setelah materi diklat selesai. Jadi ada 5 buah soal uraian singkat dan dalam waktu 15 menit. Post-test berfungsi untuk menguji tingkat penguasaan materi yang telah disampaikan. Dan untuk tugas kedua yaitu adalah tugas akhir. Tugas akhir ini dilaksanakan setelah selesai kegiatan diklat. Seluruh peserta diwajibkan untuk membuat suatu rangkaian kontrol Arduino beserta programnya di Tinkercad sehingga bisa disimulasikan dan bisa berfungsi. Tujuannya adalah untuk menguji kemampuan akhir dari peserta diklat. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Giovanni, silakan. Untuk selanjutnya ada anggaran dana pelatihan. Dari pelatihan ini menghabiskan biaya sebesar 5 juta rupiah untuk 1 hari pelatihan. Semuanya sudah termasuk biaya sewa alat, perlengkapan, dan konsumsi panitia. Selanjutnya dari target kami yaitu ada siswa SMK, siswa SMA, siswa MA, dan mahasiswa. Kemudian ada fasilitas diklat, yang pertama ada e-sertifikat, modul ajar, video playback, dan grup diskusi.
Pada kegiatan ini, peserta diklat diberikan kebebasan untuk menyampaikan kesulitan apa saja yang dihadapi selama pelatihan. Pelatihan memberikan problem solving berkenaan dengan kesulitan yang dihadapi peserta dalam merancang rangkaian. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, harapannya kegiatan ini dapat ditanggapi dengan bijak sehingga dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Waktu dan tempat kami kembalikan ke Mbak Jessy. Baik, terima kasih. Mungkin itu. Ini kami akan menjawab sesi tanya. Izin bertanya, Mbak Jessy. Ya, kan Atika. Untuk kuotanya dari diklat ini sendiri itu kisaran berapa ya? Terus adakah timeline secara detail dari mulai dari alur pendaftaran, kemudian adakah technical meeting di diklat ini, terus pelaksanaannya itu 1 hari atau 2 hari seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Fatika. Mungkin akan dijawab oleh Mas Deo atau Mas Andi. Izin menjawab. Untuk teknis dari kegiatan ini, yang pertama itu ada pendaftaran. Pendaftaran itu rencana dibuka itu ada seperti evaluasi dan grup diskusi yang sudah dibuat di media sosial seperti WhatsApp. Terima kasih. Apakah sudah bisa menjawab pertanyaan? Terima kasih. Izin bertanya untuk kelompok 8. Langsung saja. Iya, silakan. Di penilaian attitude itu kan ada kesesuaian dress code. Nah, itu apa ya? Kenapa sih kesesuaian dress code itu masuk di penilaian attitude? Terus sama ini diklat ini tuh dilaksanakan online atau offline? Terima kasih. Deo. Untuk
diklatnya sendiri itu online. Dan untuk pelayan respon kegiatan itu kalau bisa itu pakainya kemeja biar lebih enak dipandang. Izin sedikit menambahi jawaban dari Mbak Jessi. Untuk pelatihan di kelas sendiri ini dilaksanakan secara online melalui media Zoom, aplikasi Arduino IDE, dan aplikasi web di Tinkercad. Dan untuk penilaian kesesuaian dress code ini menggunakan kemeja karena penilaian sesuai dengan kerapian dan kesopanan peserta selama kegiatan. Terima kasih. Ada yang ingin ditambahkan lagi, Mbak Ika? Ini sudah cukup, Mbak Cis. Terima kasih. Sama. Izin bertanya. Ya, silahkan. Diklat ini kan dilakukan secara online. Yang ingin saya tanyakan tuh nanti evaluasi dari pemahaman pesertanya tuh bagaimana ya? Kan prakteknya nanti sendiri-sendiri tuh di rumah masing-masing. Nah itu nanti para panitianya atau mentornya evaluasinya bagaimana? Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk diskusi setelah adanya diklat nanti mungkin bisa melewati WhatsApp ataupun nanti ada lewat itu. Jadi nanti diskusinya kita lewat WhatsApp, grup WhatsApp, dan lewat Line. Jadi nanti setelah adanya diklat, jika ingin tanya jawab, nanti bisa langsung tanya jawab sama mentornya. Izin menambahkan lagi pertanyaan dari Mbak Novira. Untuk evaluasi sendiri kan di diklat ini ada namanya post-test. Post-test ini dilakukan setelah setiap materi. Dan hasil dari post-test bisa dilihat oleh pengajar apakah ada yang masih kurang atau belum. Sehingga bagi yang masih kurang bisa menguasai akan ditanya lagi dan dibimbing lagi melalui grup WhatsApp dan diskusi apakah ada kesulitan apa tidak. Terima kasih. Mungkin sudah bisa menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, baik saudara. Ini menarik ya tentang mikrokontrol Arduino ya. Dan ini memang banyak dipakai nih tentang mikrokontrol Arduino ini ya. Hanya memang ini sasarannya ini pada SMA sampai mahasiswa ya Dek ya. Ini kenapa anak SMK nggak ada ini? Ya kan? Padahal pekerjaan yang bersifat teknologi seperti ini semestinya sasarannya untuk untuk SMA ya. Dan mungkin mahasiswa fakultas teknik saja tertentu ini. Kenapa ini kok dalam pelajaran Anda menulisnya SMA dan mahasiswa umum ini? Apa sosial politik boleh masuk nggak di sini? Silakan Dek.
Izin menanggapi, Pak. Iya. Untuk target dari diklat ini di PPT sudah ada di slide 12 itu ada siswa SMK, SMA, MA dan mahasiswa. Sedangkan untuk yang di pamflet itu maksudnya SMA atau sederajat di tingkat SMA. Terima kasih. Ya, tulisannya begitu kok, tulisannya untuk SMA sampai mahasiswa. Jadi berarti tidak konsisten antara yang ditulis, ya. Jadi ini pada siapa ini, ya? Saya kira tidak usah luas-luas ini, masa siswa MA segala mau ikut-ikutan ngapain ini? SMA juga nggak cocok ini. Jadi barangkali SMP itu lebih tepat dan mahasiswa pada prodi tertentu. Ini kan kalau mahasiswa sejarah mau ikut gimana nih? Mahasiswa bahasa Indonesia boleh ikut enggak ini? Silakan. Dari dilihat kami boleh ikut, Pak, karena yang berminat di bidang robotik belum tentu anak SMK ataupun mahasiswa teknik saja, Pak, sehingga sasarannya lebih luas. Tetapi dalam jenjang SMA sederajat dan mahasiswa. Ya kalau gitu ditulis dan masyarakat peminat, ya, peminat di bidang robotik. Jadi tidak open banget, tidak membuat ambigu. Jadi iklannya itu untuk siapa, ya? Tidak semuanya nggak bisa. Tapi misalnya mahasiswa atau masyarakat pecinta dunia teknologi robotik, teknologi otomatik, ya, atau otomatisasi. Ya, kalau Anda menyelenggarakan ini berani nggak ini? Secara nyata menawarkan ini. Termasuk tadi kelompok yang pertama maju itu. Berani nggak kalau menyelenggarakan diklat seperti yang ada tulis dalam penugasan ini dalam presentasi? Berani nggak? Mungkin kalau dari kelompok saya untuk saat ini mungkin belum ya Pak. Mungkin di suatu kemudian hari di saat kita juga sudah memiliki tempat dan juga waktu yang memungkinkan mungkin saja bisa terlaksana Pak. Doakan saja. Ya, jadi kelompok ini bisa bekerja sama dengan orang-orang lain di grup lain ini yang mungkin memiliki kemampuan, jadi bisa network, ya. Jadi ini bisa aja di-share ini flyer ini melalui Instagram, melalui apa, nanti soal tempat bisa diatur. Jadi kalau adik-adik semua secara konkret, secara nyata berani jemput tantangan ini, why not gitu ya. Jadi coba pelajarnya lagi, pelajarnya. Halo, pelajarnya ditampilkan lagi. Nah ini kan terlalu minimalis informasinya ya. Ini misalnya pelatihan apa ya yang menarik mikrokontrol dalam penggunaan di robotik atau otomasi mesin, ataukah juga ya yang terkait dengan Arduino ini banyak ya, jadi bisa tidak hanya pelatihan begini gitu. Tapi ada kata-kata bagi Anda yang ingin mahir dalam mengembangkan teknologi robotik, ikutilah pelatihan mikrokontrol. Itulah, ya kan? Kontak person siapa, pematerinya, pemateri 1, pemateri 2. Jadi untuk siapa aja, harganya mana ini enggak ada di situ. Ya, mestinya playernya komplit lah, ada informasi harga. Hari Senin
21 Juni. Saya mohon kalau memang Anda ini ya, apa namanya, mencoba untuk membuka penawaran ini ke masyarakat, loh, bagus banget ya. Silakan. Ya, baik ya, saya kira ini sudah cukup bagus. Nanti tinggal ditata ulang aja ya, papernya, PowerPoint-nya, dan juga playernya tolong diedit lagi. Termasuk tadi yang tampil pertama tadi, playernya nampaknya perlu dilengkapi. Untuk kelompok saya dari pendaftaran itu sudah ada dari HTM-nya dan lain, Pak. Mungkin tinggal kalau alur pendaftarannya itu kan sudah dikasih for informasi lebih lanjut gitu, Pak. Jadi untuk pendaftar itu sudah ada kontak personnya masing-masing ketika ingin mendaftar. Iya, ya mungkin juga pendaftaran melalui Google Form ya. Oh, jadi ini kan melalui handphone semua. Jadi bisa offline, artinya tidak harus langsung melalui Google Form. Ya, saya mohon Anda semua bersiap-siap kalau suatu saat saya minta untuk men-share ke masyarakat luas tawaran pelatihan ini. Seperti apa Anda akan melayani ya. Coba siap-siap semuanya aja dengan flyernya. Oke, saya kira cukup ya. Ini 2 tampilan. Masih ada mau nambah lagi nggak 1 tampilan lagi? Nggak ada. Nih, kalau nggak ada ya berarti kita adakan pada minggu ini hari apa ya? Ayo kita sepakati nih. Tinggal 1 kelompok ya ini Mbak Patika, tinggal 1 kelompok. Tinggal 2 kelompok, Pak. Jadi kelompok 9 sama kelompok yang kemarin ngulang. Oh iya. Baik. Hari apa ya? Oh, minggu depan aja, hari Senin. Hari Senin belum minggu tenang ya? Halo, kalau nggak mau maju ya sudah, kita cukupkan di kelompok ini saja. Yang belum sempat maju nanti gimana ini? Saya bingung memberi penilaian. Ayo, kelompok yang belum maju siap dah minggu depan. Ya, dan yang mengulang. Untuk kelompok saya minggu depan siap, Pak. Siap. Mengulang atau baru ya? Mengulang, Pak. Iya, mengulang. Kemudian yang baru maju siapa? Yang baru mau akan maju. Enggak ada. Ayo, siapa ini? Bapak Tika, tolong kasih informasi saya ya, yang belum maju ya. Kelompok siapa? Baik, Pak. Baik, saudara. Saya rasa pertemuan ini cukup di sini dan silakan Anda memvalidasi presensi. Oh, kelihatannya sudah divalidasi. Terima kasih ya atas aktivitas saudara mengikuti perkuliahan dan mudah-mudahan bisa lancar dengan baik ya dalam menuju akhir semester nanti. Terima kasih, sekian. Kita ucapkan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Anda boleh live ya, silakan. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih Pak Eko. Sama-sama, yo. Assalamualaikum. Terima kasih. Recordnya dimatiin, Sal.